Mei 2025. Berikut topik utama untuk hari ini. Wapres Gibran pastikan pemerataan kesehatan di Sumut. Polda Sumut gagalkan pengiriman narkoba senilai 100 miliar rupiah. Pemkab Asahan segel 2 tempat hiburan malam. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, kemarin meninjau puskesmas di Kecamatan Lintong Nihuta dan juga ke Pasar Delok Sanggul guna memastikan pemerataan kesehatan hingga pelosok. Dalam kunjungan kerjanya di Sumatera Utara pada hari kedua diantaranya, meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Sigompul, Kecamatan Lintong Nihuta, dan juga meninjau Pasar Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses layanan dasar, khususnya di bidang kesehatan. Program CKG menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif, yang tidak hanya di perkotaan, tetapi juga hingga di daerah terpencil. Wapres menegaskan pentingnya meningkatkan sosialisasi program pemerintah agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Seperti deteksi dini penyakit, menurutnya menjadi kunci dalam mencegah penyakit agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Kepala Puskesmas Sigompul, Yuhelen Sidabutar menjelaskan, sejak 10 Februari hingga 1 Mei 2025, jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan CKG masih tergolong rendah, yakni hanya 62 orang atau rata-rata 2-3 pasien per hari. Jadi sekali lagi mungkin kami masih kurang maksimal dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis, tapi kami akan melakukan berbagai upaya untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Usai melakukan kunjungan di puskesmas tersebut, Wapres Gibran Rakabuming bersama rombongan melakukan peninjauan Pasar Dolok Sanggul yang tidak jauh dari puskesmas tersebut. Wapres bersama Gubernur Sumut menyapa dan berdialog dengan warga dan para pedagang pasar. Gibran meminta pada pedagang pasar untuk tidak menjual harga bahan pokok di atas harga eceran tertinggi. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Kunjungi Taman Sains Herbal dan Hortikultura di Humbang Hasundutan, Wakil Presiden Republik Indonesia ajak masyarakat mendukung visi dan misi Presiden Prabowo Subianto guna mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau pengembangan benih herbal dan hortikultura yang diproyeksikan menjadi penghasil bibit unggul dan pabrik bibit nasional menjadi pusat penelitian dan sumber bibit unggul untuk pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan. Khususnya tanaman hortikultura seperti pengembangan tanaman kemenyan yang dilengkapi fasilitas modern. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura berfungsi sebagai pabrik bibit nasional yang memenuhi standar internasional dan ramah lingkungan. Selain itu, berbagai pengembangan komoditi lokal lain seperti kunyit bunga telang dan kentang yang sedang diuji untuk menghasilkan bioetanol produk turunan lainnya. Wapres Gibran Rakabuming Raka mengatakan, hal tersebut mencerminkan kekayaan Indonesia dengan bibit yang dihasilkan dapat beradaptasi terhadap lingkungan lokal dan dapat mengurangi ketergantungan impor. Ini saya kira luar biasa sekali, Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi kemenyan. Ini luar biasa sekali dan ini kan Pak Presiden punya concern yang luar biasa sekali untuk masalah pertanian pangan, swasembada pangan, dan kebetulan minggu lalu saya baru pulang dari NTT. Permasalahan air kan sudah kita tangani, masalah irigasi, masalah pupuk, ini masih ada keluhan-keluhan masalah
bibit, bisa menyuplai bibit-bibit unggul sehingga kita tidak perlu impor lagi. Dan tadi kan produk-produk turunannya sudah teridentifikasi semua. Solo Teknopark lebih ke digital, ini tempat yang luar biasa sekali. Karena kita pengen ini, saya kan sering bicara masalah bonus demografi. Nah, kita pengen anak-anak muda itu lebih terlibat di R&D seperti ini. Jadi R&D untuk bibit, nanti mengawal bagaimana proses hilirisasi ini bisa dilakukan. Tadi ini Prof, luar biasa sekali, kemenyan, kunyit, telang, kentang, tadi yang jadi bioetanol juga, ini saya kira Indonesia luar biasa sekali. Dan tadi saya bilang ke Pak Ketua Den, ini mungkin mohon segera dibangun kampusnya. Nanti saya mohon Pak Gubernur dan Kepala Daerah terkait untuk segera mempercepat proses pembangunan yang ada di sini. Ini luar biasa sekali Prof, dan saya titip untuk anak-anak muda biar bisa lebih tertarik di pertanian untuk ke depan, terutama untuk di R&D-nya. Ya, terima kasih. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Harapan Sagala melaporkan. Dan sekaligus mengucapkan Trisatya. Ini Sekretaris Polsek Kota Medan melantik. Selanjutnya kami akan mengajukan jika sedang panduan saya. Trisatya. Pemirsa, komoditas harga tomat meningkat, sedangkan fluktuasi harga sayur mayur pada umumnya masih rendah. Hal ini meresahkan para petani di Kabupaten Karo. Sejumlah harga sayur mayur di pasar sentral, seperti di Pajak Roga, Kota Brastagi, Kabupaten Karo, harga tomat meningkat dari harga Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Harga tomat mengalami kenaikan dari bulan April lalu, di kisaran Rp2.000 sampai Rp3.000 per bulannya. Sementara harga sayur seperti brokoli dari Rp3.000 per kilogram naik menjadi Rp3.500 di bulan April lalu. Harga cabai merah dari harga Rp19.000 naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Harga cabai merah di bulan April sempat mencapai Rp47.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Cabai hijau dari harga Rp15.000 sampai Rp17.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit dari Rp12.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Kentang kuning Rp8.000 sampai Rp8.500 per kilogram, turun dari bulan April dari harga Rp10.000 per kilogramnya. Kentang merah masih tetap di harga Rp10.000 sampai Rp11.000 per kilogram. Sayur kol atau kubis dari harga Rp1.200 sampai Rp1.500 per kilogram. Wortel dari harga Rp2.500 sampai Rp3.000 per kilogram. Sayur sawi pahit dari Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilogram. Sayur sawi putih dari harga Rp2.000 sampai Rp2.500 per kilogram. Terong antaboga dari harga Rp100.000 sampai Rp110.000 per bal. Sayur sawi botol dari harga Rp3.000 sampai Rp4.000 dan labu jipang besar dari harga Rp35.000 sampai Rp40.000 per rajutnya. Daun prei Rp10.000 per kilogram dan seledri Rp8.000 per kilogram. Menurut para petani, fluktuasi harga komoditas sayur mayur saat ini masih rendah dan meresahkan petani. Sementara bibit, pengendalian penyakit tanaman, penggunaan pupuk, dan upah tenaga kerja cukup tinggi. Harapan kita pada pemerintah yang bergerak di bidang jual beli tanaman, ya maunya diperhatikanlah kami petani ini biar bisa kami
bangkit. Pemerintah diharapkan dapat membantu petani dengan membeli sayuran hasil panen secara langsung atau dengan mendukung pengembangan distribusi yang efisien dan kestabilan harga. Dari Kabupaten Karo, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Rambe melaporkan. Bermula dari hobi memelihara ikan cupang hias, seorang warga di Binjai kini sukses menekuni bisnis ekspor ikan cupang hingga ke mancanegara dan meraup untung yang lumayan. Sejak 2017, Akbar mulai membudidayakan ikan beta SP di halaman belakang rumahnya yang sempit. Dengan perlengkapan sederhana seperti boks busa bekas dan botol plastik minuman, ia merawat ikan cupang hias berbagai jenis seperti Nemo klasik, multicolor, avatar, galaksi, hingga leopard. Berbeda dengan jenis cupang aduan, Akbar memilih fokus ke jenis cupang hias yang memiliki nilai estetik dan diminati pasar global. Untuk menjaga kualitas, ia memperhatikan bibit unggul, pakan hidup untuk usia dini, dan pelet khusus untuk usia di atas 1 bulan. Air pada botol diganti secara rutin setiap 3 hari untuk menjaga kesehatan ikan. Ia juga sering melakukan kawin silang untuk mendapatkan kombinasi warna dan bentuk sirip terbaik. Melalui media sosial dan keikutsertaan dalam kontes-kontes ikan cupang, bisnisnya pun dikenal luas. Permintaan datang dari dalam negeri hingga luar negeri, seperti negara Malaysia, Singapura, Cina, dan Australia. Ia mengaku permintaan paling banyak dari negara Malaysia dan Australia. Untuk ekspor ke negara Malaysia harganya bisa mencapai 200 hingga 300 ringgit Malaysia per ekor, sedangkan ke negara Cina sekitar Rp200.000 dan ke negara Australia lebih mahal lagi karena dihitung dengan dolar Australia. Akbar mengaku lebih banyak menikmati suka ketimbang duka selama menjalani usaha ini karena berangkat dari hobi yang menghasilkan. Ia pun berharap tren ikan cupang hias akan kembali booming di masa mendatang. Kalau ke Malaysia kita buat target tuh biasanya Rp300 atau sampai 400 lah paling mahal kan gitu. Per ekor. Per ekor. Kalau ambil partai biasa orang tuh 200-an ringgit per ekornya. Cuman kalau ke Cina itu paling kalau dirupiahkan 200.000 lah per ekornya. Sekarang tergantung, kalau dulu kan memang musim-musiman. Kalau sekarang ini peminat itu tergantung menang kontes. Ikan mana yang banyak menang kontes, nah itu paling diminati sama. Dari Kota Binjai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Endang Junaidi melaporkan. Tunggu aja dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan peniriman narkoba jenis sabu-sabu dengan berat mencapai 100 kg. Selain narkoba, polisi juga menangkap 4 orang pelaku dan modus para pelaku menyelundupkan narkoba tersebut dengan dikemas menggunakan bungkus kopi. Rekaman video petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara memperlihatkan detik-detik polisi menangkap pelaku di komplek rumah mewah yang ada di Kota Medan. Dalam video tersebut terlihat pelaku menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpannya dalam lemari dan akan dibungkus ulang menggunakan bungkus kopi agar dapat mengelabui petugas. Selain di rumah mewah tersebut, polisi juga mengamankan narkoba di parkiran salah satu supermarket yang ada di Kota Medan. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Calvin Simanjuntak mengatakan, selain 2 lokasi tersebut, ada 2 lokasi lainnya di mana petugas berhasil mengamankan. 2 lokasi tersebut berada di sebuah hotel dan di Pelabuhan Merak, Banten. 4 tersangka yang ditangkap dalam pengungkapan ini yakni CT, Zul, serta pasangan suami istri SUD dan Kam. Berdasarkan pengakuan,
CT direkrut oleh seorang DPO berinisial Bob. Ia mendapat bayaran 80 juta rupiah untuk setiap pengiriman dan mengaku telah 4 kali mengantar sabu ke Jakarta sejak Februari. Dari keempat lokasi, total sabu yang berhasil diamankan sebanyak 100 kg. Pada saat penangkapan tersangka 1 CT, ternyata kami berhasil mengembangkan ke tersangka 2, tersangka Jul. Pada saat itu, tersangka Jul mencari keberadaan mobil yang berhasil kita tangkap, mobil warna hitam. Pada saat penggeledahan, kita temui bahwa tersangka Jul masih memiliki 39 kg sabu yang diletakkan di rumah kemasan. Secara keseluruhan, tersangka Jul ini dialah yang meng-create 100 kg yang diparkirkan di dalam rumahnya dan dikemas sehingga dia berhasil memasukkan beberapa mobil dan ada juga yang sudah berhasil. Modus operandi para tersangka dalam menyelundupkan narkoba tergolong unik, yaitu memakai bungkus kopi agar dapat mengelabui petugas saat dilakukan pemeriksaan. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Seorang warga Provinsi Aceh ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan setelah kedapatan hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu melalui bus antar lintas Sumatera menuju Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Mustafarudin alias MD, pria berusia 48 tahun ini, tidak berkutik setelah ditangkap tim Opsnal Satres Narkoba Polres Asahan yang mendapati tersangka hendak menaiki bus antar lintas Sumatera di Jalinsum Desa Sipaku, area Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan. Polisi melakukan penggeledahan tas ransel yang dibawa tersangka dan mendapati barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dalam bungkus teh sebanyak 3 bungkus dan seberat 3 kg. Selanjutnya, tersangka bersama narkoba yang ia bawa digelandang ke Mapolres Asahan. Kapolres Asahan, AKBP Afdal Junaidi dalam keterangannya menyebut tersangka merupakan kurir narkoba atas suruhan warga Asahan yang berinisial A, yang mana barang tersebut akan diantar ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Jika berhasil, tersangka mendapat upah sebanyak 15 juta rupiah. Polisi masih memburu tersangka lain berinisial A serta bandar besar pemasok narkoba berasal dari negara Malaysia tersebut. Yang bersangkutan ini melaksanakan kegiatannya atas hubungan inisial A diduga sebagai bandar, di mana pengakuannya barang ini akan diantar ke Kota Padang, Sumatera Barat, di mana dijanjikan upah 15 juta rupiah oleh A ini. Barang berasal dari mana? Barang ini berasal dari A yang ada di Asahan dan diduga barang ini berasal dari Malaysia. Kami mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa mengungkap jaringan ini untuk lebih besarnya dan bisa kita pastikan siapa bandar besar. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Taufik melaporkan. Pemerintah Kabupaten Asahan kemarin malam menyegel 2 tempat hiburan malam di Kota Kisaran karena menyalahi izin dan dianggap mengganggu ketentraman warga. Tim gabungan yang terdiri dari personel TNI, Kepolisian, Satpol PP, dan instansi terkait mendatangi tempat hiburan malam Heaven Bar dan NS Bar yang berada di Komplek Terminal Madya Kota Kisaran. Tim yang dipimpin langsung Wakil Bupati Asahan, Rianto, meminta seluruh pengunjung untuk keluar karena tempat hiburan malam akan disegel. Rianto juga menyebut penyegelan tempat hiburan malam tersebut untuk menindaklanjuti keluhan dari warga. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Asahan telah memberikan teguran lisan maupun surat peringatan kepada pemilik tempat hiburan malam karena perizinannya bermasalah. Namun pemilik tempat hiburan malam tetap membandel sehingga harus dilakukan penyegelan. Selama ini tidak diindahkan, malam ini kita bertindak atas nama negara. Jadi kami hadir kemari
atas nama negara Republik Indonesia yang di Pemkab Asahan. Rianto meminta pemilik tempat hiburan malam untuk menghentikan seluruh aktivitas dan jika tidak diindahkan, maka akan dijatuhkan sanksi lebih tegas. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Puluhan warga yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Seitualang kemarin sore melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Langkat menuntut pembebasan Kepala Desa Seitualang dan pemanggilan PT Sri Timur oleh DPRD Langkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam aksinya, para pengunjuk rasa membawa beragam spanduk dan poster tuntutan, antara lain bertuliskan, bebaskan Kepala Desa Seitualang dan cabut izin PT Sri Timur. Menurut pengunjuk rasa, keberadaan PT Sri Timur yang berada di Desa Seitualang, Kecamatan Brandan Barat, tidak dapat memberikan dampak yang positif bagi warga sekitar. PT Sri Timur dan warga desa kerap berkonflik soal tanah. Warga meminta agar DPRD Kabupaten Langkat untuk memanggil PT Sri Timur untuk dilakukan rapat dengar pendapat bersama warga. Warga juga menilai akibat konflik dengan PT Sri Timur, Kepala Desa Seitualang menjadi korban. Sebelumnya, Kepala Desa Seitualang divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Stabat atas dugaan pemerukan tanah di lahan milik PT Sri Timur. kita hadir karena yang seperti saya sampaikan, orang tua kita telah dikriminalisasi. Aksi warga ini sempat tidak ditanggapi oleh pihak DPRD Langkat karena seluruh anggota DPRD Langkat sedang melakukan kunjungan kerja keluar daerah. Para pengunjuk rasa akhirnya diterima oleh staf sekretariat DPRD Langkat. Dalam aksi unjuk rasa warga desa Seitualang ini dijaga puluhan personel polisi dari Polres Langkat. Dari Kabupaten Langkat, kontributor TVRI Sumatera Utara, Desa Armaya melaporkan. Sebuah rumah toko penjual mainan di kawasan Jalan Bawean, Kota Medan, hangus dilalap api. Meski belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran yang menghebohkan warga ini, namun banyaknya material mainan berbahan dasar plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Warga di kawasan Jalan Bawean, Kota Medan, mendadak heboh saat asap tebal muncul dari lantai paling atas sebuah rumah toko penjual mainan. Asap yang membumbung tinggi tersebut dengan cepat juga memenuhi ruangan yang berada di beberapa lantai bawahnya. Banyaknya material yang mudah terbakar, seperti berbahan dasar plastik di dalam ruko tersebut, membuat api dengan cepat marak dan menyebar. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan yang tiba di lokasi berupaya menjinakkan api di beberapa lantai sebelum lantai paling atas. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan sebab akses tangga per lantai yang cukup sempit dengan api yang kian membesar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Muhammad Yunus menjelaskan, kurang lebih sebanyak 10 armada pemadam kebakaran Kota Medan dikerahkan guna menangani kebakaran tersebut. Butuh waktu sekitar 3 jam bagi petugas untuk memadamkan api. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Ibadah Haji 1446 Hijriah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Wakil Bupati bersama Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai kemarin melepas 282 jemaah haji asal Kabupaten Serdang Bedagai yang masuk pada kloter 14 tahun 2025 Masehi. Adlin Yusi Tambunan berpesan kepada jamaah haji untuk tetap menjaga kesehatan dan ikuti aturan dari petugas pelaksanaan ibadah haji atau PPIH saat berada di Mekah, Arab Saudi. Titip doa untuk Kabupaten Serdang Bedagai tercinta. Bertempat di halaman Masjid Agung, sejumlah kerabat dan masyarakat turut menyaksikan pelepasan jemaah haji asal Kabupaten Serdang Bedagai. Wakil Bupati Adlin Yusi Tambunan menyampaikan kepada 282 jemaah haji agar selalu memperhatikan kesehatan, sebab saat ini suhu udara di kota Mekah mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Untuk itu, jamaah haji harus tetap konsumsi air putih dan multivitamin agar ibadah dapat berjalan dengan lancar. Tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, seluruh jamaah haji dilepas dengan menggunakan bus dan direncanakan tiba di Asrama Haji Medan pukul 9:50 waktu Indonesia Barat dan akan melakukan pemeriksaan kesehatan pembagian kamar, penyerahan gelang, dan perlengkapan lainnya. Dijadwalkan berangkat pada Minggu dini hari dan take-off penerbangan pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian persiapan yang telah dilakukan panitia haji. Itu kami berharap, kami mendoakan semua dari sini agar seluruh jamaah kita dari tanah suci diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah, dan juga mengajak pada seluruh jamaah agar fokus beribadah. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sergai, Azrul Aswan Sirait menyampaikan ia berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan Forkopimda yang telah mensukseskan kegiatan pelepasan jamaah haji asal Kabupaten Serdang Bedagai. Kiranya, sebanyak 282 jemaah haji yang berangkat dan akan pulang ke tanah air lagi dengan sehat, tanpa ada sesuatu hal yang mengganggu selama melaksanakan proses ibadah haji. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gultom melaporkan. Menjelang keberangkatan haji tahun 2025, sebanyak 60 jemaah haji Sungai Kanan kemarin siang diupah-upah dan tapung tawar untuk memberi semangat dalam menjalankan ibadah haji. Tradisi upah-upah yang dilakukan Camat Sungai Kanan untuk memberi semangat kepada jemaah haji, sehingga jemaah haji yang akan berangkat sehat dan selamat dalam perjalanan dan juga saat menjalankan rukun-rukun ibadah haji di Tanah Suci. Sedangkan untuk usia jemaah haji Sungai Kanan tergolong sedang, antara 50 hingga 60 tahun. Untuk pemberangkatan jemaah haji Sungai Kanan dijadwalkan pada tanggal 19 Mei 2025. Camat Sungai Kanan, Kimpun Siregar menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan di Aula Kantor Kecamatan Sungai Kanan memberi upah-upah dan tepung tawar kepada 60 orang jemaah haji yang akan diberangkatkan pada 19 Mei 2025. Dengan cara ini diharapkan jemaah haji Sungai Kanan sehat walafiat, sukses dalam menjalankan ibadah haji, dan semoga menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Harapan yang kami adakan ini tepung tawar dan upah, semoga calon jemaah haji Kecamatan Sungai Kanan semua sehat-sehat, walafiat, berjalan dengan sukses dalam melaksanakan rukun haji di Tanah Suci. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, seluruh jemaah haji akan berkumpul di Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk diberangkatkan menuju embarkasi Medan. Dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Samsul melaporkan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin, 19 Mei 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakiraan cuaca BMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara yang berlaku untuk esok hari, Senin 19 Mei 2025.
Pada pagi hari, berawan di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara dan terdapat potensi hujan ringan di Hemang Sundutan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Lalu untuk siang hingga sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara, dengan hujan sedang disertai petir berpotensi terjadi di Dairi, Karo, Pak-Pak Barat, Langkat, dan sekitarnya. Lalu untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang disertai petir di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara, dengan hujan disertai petir berpotensi terjadi di Padang Lawas dan sekitarnya. Lalu untuk dini hari, berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98% dengan angin yang bertiup dari barat hingga barat laut dengan kecepatan 3 hingga 6 km per jam. Lalu untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 17 Mei 2025 tidak ada. Kami tetap himbau untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.